Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya di Ningsi Salon. Oke guys, hari ini saya ingin berbagi pengalaman buat teman-teman sekalian yang ada di rumah ya guys ya. Jadi ya guys, saya ingin bertukar pengalaman. Kalau saya dulu memang hobinya ya guys itu nggak banyak ya, memang dari kecil itu hobinya nggak banyak. Pertama, hobi saya waktu saya lagi masih SD, SMP, SMA itu saya itu hobinya itu gimana ya, seperti anak laki-laki gitu ya guys ya, tomboy. Hobi saya itu olahraga, walaupun fisik saya di waktu itu lemah, tapi saya itu seperti tomboy gitu ya guys ya. Jadi saya itu suka berkelahi. Sebenarnya berkelahi itu bukan dari saya, itu dari teman saya ya. Teman saya yang laki-laki itu ada anaknya yang maklum lah, anak ya, ada nakal gitu. Jadi suka bully saya, ninju nonjok saya gitu ya. Jadi saya ikut latihan taekwondo silat itu pertama kali waktu di saya SMP kelas 1, karena sering dipukuli gitu ya guys ya. Jadi saya beralihlah ke silat taekwondo. Jadi karena ibu saya itu kurang suka ya, karena anaknya ikut taekwondo, nggak mendukung. Padahal saya sudah ikut di beberapa turnamen di Jambi dan juga pernah mengikuti Porda ya guys. Tapi ya karena namanya orang tua ingin anaknya seperti apa kodratnya gitu ya guys ya, seperti ya perempuan ya, seperti perempuan gitu guys. Jadi ibu saya menyarankan saya untuk kerja di salon atau khusus di salon gitu ya guys. Jadi saya sebenarnya tuh senang juga di salon, karena apa, waktu di sekolahan, waktu SMA, kalau guru suka nerangi pelajaran itu ya, saya memang agak apa gitu ya, anaknya resek banget gitu ya. Kalau teman-teman lagi belajar itu di belakang itu saya gunting rambut pakai pisau silet. Jadi guru saya tuh tahu gitu kan, ini kayaknya anak ini ada bakat salon deh katanya, padahal anak ini tomboy gitu ya kan. Jadi gimana ya, hobi begitu, kadang ada boneka atau apa, boneka Barbie atau apa ya gitu ya, yang dibelikan sama orang tua saya, itu saya gunting-gunting gitu sampai gundul rambutnya botak. Memang hobinya begitu. Nah, jadi saya itu kan dalam penemuan jati diri saya itu nggak tahu kemana, lebih cenderungnya ke bela diri taekwondo atau menjadi lebih ke atlet atau ke salon gitu ya guys. Yang jelas sama-sama suka lah hobi antara dua itu. Jadi karena saya seperti tomboy atau apa, jadi ibu saya cemas gimana nanti kalau sudah dewasa gitu kan. Jadi ibu saya menyuruh saya ikut fashion show saya nggak pede gitu kan. Jadi dimodailah, dibelikan pakaian untuk ke fashion. Yang namanya kita nggak ada basic di situ ya, ikut-ikutan aja gitu. Terus ibu saya juga nyuruh saya bekerja di salon kebetulan itu masih keluarganya saya ya, di kampung saya. Jadi kerja salon gitu, awalnya sih memang kelihatan kaku gitu kan. Nah, jadi karena hobinya aku tuh juga hobi ya di taekwondo gitu ya. Jadi pulang kerja itu aku tetap membawa pakaian taekwondo. Jadi pulang kerja jam 5 itu aku kerjakan pergi tempat latihan gitu, walaupun aku tinggal di akhir sudah mau pulang gitu kan, taekwondo aku baru datang gitu. Jadi begitulah seterusnya sampai hobinya aku tuh nggak bisa antara dua-duanya, itu aku sangat suka gitu ya, antara taekwondo dan salon gitu ya guys ya. Jadi seiringnya dengan bertambahnya usia gitu guys, dengan orang tua juga lebih menyarankan aku untuk, karena aku juga tamat SMA, jadi aku nggak nyambung kuliah gitu, jadi harus ada punya skill ya. Jadi aku ambillah di salon cantikan. Nah, jadi aku tuh belajar. Yang pertama itu aku belajar cuci rambut, rembat, facial, bonding. Zaman itu bonding ya guys ya, nggak ada rebonding.
keriting gitu ya guys, coloring itu aja, nggak ada banyak macam-macamnya gitu. Yang smoothing atau keratin itu belum begitu banyak ya kalau untuk di daerahku. Jadi ya aku belajar itu ya, karena namanya masih anak muda ya, karena istilahnya tuh bekerja masih dengan keluarga, masih orang tua gitu ya. Jadi ingin mencari jati diri, terus aku berhenti pulang ke rumah. Tapi aku kalau untuk kerja pertama ya aku niatkan kalau aku kerja itu nggak mau selamanya kerja jadi anak buah orang ya guys, karena aku khusus itu mahal. Jadi aku kerja itu ya 1 bulannya itu aku niatkan aku harus belinya gunting sisir, bulan kedua aku punya catokan, bulan ketiga aku punya hair dryer, bulan keempat aku punya gulung keriting, begitu seterusnya. Jadi karena aku ingin membangunkan jati diri aku ya guys ya, jadi ingin mencobalah hal-hal yang lain, aku pindah ke salon yang lain di daerahku juga. Masih sekitar ada 1, 2, 3, 4 salon, dan yang aku balik lagi itu 2 kali salon yang sama ya, salon yang masih keluargaku juga, dan salon yang satu lagi yang juga orangnya cukup enak lah, jadi aku bisa balik ke situ lagi. Jadi ya guys ya, setelah itu ya, namanya aku kalau buka salon itu ya, kalau aku di pasar di tempat kerja aku buka salon siang ya, kerja siang dari pagi sampai sore jam 5. Malamnya itu aku di rumah, jadi aku buka praktek juga di rumah, praktek kecil-kecilan. Jadi dari teman-teman sekitar rumah ya, yang ingin mau, dulu kan hobinya bonding ya, yang mau bonding fitting ataupun potong rambut bisa ke rumahku langsung. Begitulah seterusnya. Dan juga uangnya juga ya, namanya kita orang tua juga nggak mampu, uangnya juga ya bantu-bantu keluarga lah, bantu orang tua dulu juga ya, masih orang tua masih lengkap juga, adik-adik masih kecil, saya bantu-bantu bagus di rumah atau apa gitu kan. Terus tuh setelah menikah gitu ya, aku sempat vakum, jadi nggak kerja lagi ataupun buka praktek lagi, bantu suami lah ya. Terus ikut bantu suami juga mulai berdagang juga ya, namanya berdagang nggak kadang ada enak ada susahnya, jadi sempat vakum lagi. Jadi suami ngajak pulang ke Bukit Tinggi, pulang kampung 1 tahun di Bukit Tinggi ya guys. Jadi karena aku basicnya di salon, aku ya insya Allah lah ya, alhamdulillah kalau untuk kerja salon aku dimanapun aku bekerja ya. Jadi aku buktikan ya, biar di tempat kelahiran aku, tempat tinggal aku, maupun di luar daerah aku ya guys, di kota besar pun juga ya. Aku coba di keberuntungan aku di Bukit Tinggi, 1 kali aku masuk langsung training, langsung alhamdulillah langsung diterima gitu guys ya. Jadi ya sedikit gitu ditambah-tambah ilmunya. Kalau aku ya guys ya, kalau untuk salon itu aku nggak fokus pada satu salon aja. Kenapa? Karena nggak semua ilmu itu kita bisa serap dan mudah kita pahami. Tekniknya banyak sekali macamnya guys. Aku rasa kalau untuk khusus salon aja, kalau untuk yang kurang nangkap gitu ya, kalau untuk ukuran 6 bulan atau apa susah banget, kecuali kalau menguasai di satu bidang aja. Jadi kalau kalian ingin khusus ya, kalian fokuskan di mana kalian mau ambil, karena cangkupan salon itu luas. Ada di bagian basicnya di rambut aja, bagian perawatan wajah dan perawatan tubuh. Jadi kalian dan bagian makeover ya, tata rias. Jadi kalian mau pilih yang mana? Itu kalau saran saya, kalau kalian ingin khusus. Kalau kalian ingin khusus ya kalian pilih ya, untuk saran saya itu pilih di basic rambut. Kenapa? Karena rambut itu istilahnya bagian yang termurah bagi saya ya, termurah, peralatannya juga mudah didapat. Setelah dimatangkan di rambut, barulah merambah ke facial dan perawatan tubuh atau kulit, baru ke makeover.
tata rias pengantin. Nah, jadi ya guys ya, kalau ingin kursus ya pilih aja gitu. Cuman kalau kita kerja kan kita bisa semuanya, ada rambut, facial, tubuh, makeover, semuanya tergantung salonnya, yang ada yang lengkap ada yang enggak gitu ya guys ya. Kebetulan aku kalau untuk di daerahku ini ya, semuanya itu lengkap salonnya, kebanyakan lengkap, enggak satu perawatan wajah aja atau rambut aja, semuanya lengkap gitu. Jadi kita harus bisa matangkan antara gunting laki-laki dan perempuan, itu kita harus pandai. Kalau enggak kita enggak bisa bersaing gitu guys. Kalau untuk pengalaman ya, itu aku sekitar tahun 2004 aku itu tamat SMA ya guys ya. Tamat SMA sampailah sekarang itu basic aku memang di salon, cuman aku kadang bisa vakum, timbul lagi, vakum, timbul lagi gitu ya guys ya. Jadi nggak ikut terus aja gitu ya. Maklum lah, namanya kita kehidupan itu kita tergantung ekonomi dan tergantung kemana suami kita mengajak kita gitu ya, kalau kita pindah atau gimana gitu kan, usaha baru gitu ya guys ya. Jadi gimana ya, tapi kecintaan aku terhadap salon ini ya masih tetap sama ya guys ya. Sama juga dengan kecintaan aku dengan olahraga bela diri taekwondo, walaupun sampai sekarang ini aku sudah cukup lama vakum dan aku masih mengingatnya momen-momen itu juga ya guys ya. Tetap sukalah. Jadi ya guys ya, itu aja pengalaman aku ya guys ya. Karena sampai sekarang ini kenapa salon aku nggak berkembang atau teman-teman aku melejit langsung gitu, karena teman-teman itu dia bisa punya modal, bisa dari orang tuanya atau suaminya, atau memang dia ada modal tersendiri gitu ya guys ya. Kalau aku sih karena sering vakum, timbul lagi gitu guys. Tapi kalau alhamdulillah kalau untuk ilmu itu nggak bisa hilang sampai sekarang, sampai gimana pun kita pergi ya alhamdulillah masih kepakai gitu. Sekalipun kita nggak ada kerjaan, kita masuk kerja di kota-kota lain, kalau kita basic kita kan kebanyakan di kota itu ngetesnya ya di rambut, bisa nggak potong rambut. Kalau bisa potong rambut baru bisa diterima. Kenapa? Karena kalau facial atau apa itu kan cuma pemijatan gitu ya, itu mudah sekali. Yang agak sulit itu ya dipotong rambut. Makanya untuk teman-teman saya rekomendasikan lebih dimatangkan lagi ke potong rambut, bagian rambut, sebutan perawatan rambut, treatment, potong rambut, semuanya itu harus dikuasai, benar-benar dikuasai, dan laki-laki perempuan itu dikuasai banget untuk melangkah lebih jauh lagi ya, baru kita merembes ke bagian perawatan. Ya itu aja guys ya, video dari saya kali ini. Jika kalian menyukai video saya ya, silahkan di like, comment, dan subscribe ya guys ya, supaya lebih berkembang lagi dan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.